Ada sebuah hal yang kita semua pernah mengalami. Hal itu bisa jadi juga, entah kenapa, kok bisa pas ya dengan apa yang sedang kamu alami saat ini. Yuk kita bahas. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Ada satu peristiwa yang tak kenapa selalu membuat saya menjadi terheran-heran ya. Peristiwa yang membuat saya jadi terheran-heran ini adalah, entah kenapa ya, kalau dipikir-pikir hidup ini lucu. Benar. Kenapa saya bilang lucu? Kamu sadar nggak sih apa yang dialami oleh kamu pernah juga mungkin dialami oleh orang di sebelah kamu tuh? Nah, saya nggak tahu kamu lagi ada di mana, entah lagi sendiri atau lagi sama orang. Percaya nggak sih kalau kamu lagi bersama dengan orang lain walaupun kamu nggak kenal, orang yang di sebelah kamu itu lucunya pasti pernah loh mengalami sebuah hal yang kamu juga pernah alami. Nah itulah teman-teman, kenapa saya memutuskan untuk membuat sebuah kisah Quora dari setiap acara Pagar Kehidupan yang sering kamu tonton. Kisah Quora kali ini sebuah topik yang menarik banget nih. Pernah gak sih kamu mengalami sebuah peristiwa yang berat banget? Saya tebak ya, maaf nih kalau benar. Apapun yang paling berat dalam hidupmu, bener nggak itu ada kaitannya dengan satu hal yang namanya merelakan? Betul atau tidak? Tulis di komentar. Nah sekarang, kalau memang itu yang paling berat dalam hidup kamu, ini hari baik kamu nih. Hari ini kita akan ngebahas sebuah kisah Quora yang betul-betul pas banget seperti apa yang sedang kamu alami atau pernah kamu alami. Merelakan. Itu sebenarnya susah, tapi kok pernah ya kamu itu mengalaminya dan bisa melewatinya dengan baik. Nah sekarang saya akan membacakan dulu secara singkat, padat dan jelas kisah Quora di hari ini tentang hal yang ada kaitannya dengan merelakan tadi. Dan nah ini nih, saya akan memberikan daging yang paling daging untuk kamu. Bagaimana cara merelakan yang paling benar supaya gampang. Ini menarik nih. Oke, sekarang saya akan langsung aja membacakan sebuah kisah yang ada kaitannya dengan topik di hari ini. Dengarkan dulu kisah ini baik-baik supaya kamu paham bagaimana dan apa sih salahnya dari penulis cerita di Quora ini. Gini, dia adalah seorang perempuan teman-teman. Saya nggak tahu usianya berapa. Tapi sepertinya dia masih seusia kamu lah, sekitar 20-an atau 30-an gitu ya. Yang mana usia itu adalah usia yang paling sering terkena hal yang namanya kecemasan tanpa alasan. Betul nggak? Nah dia ini adalah seorang anak perempuan yang tak kenapa belakangan ini anehnya pundaknya itu sering merasa sakit. Jadi kalau kamu tahu tuh di bagian pundak kadang-kadang entah kenapa suka ngerasa pegel sendiri ya. Pernah nggak sih? Coba, pernah nggak kamu belakangan ini ngerasa di bagian leher belakang dan juga di bagian pundak itu ngerasa sakit sendiri? Nah dia bertanya, apakah ini sebuah penyakit atau memang sebuah hal yang diakibatkan oleh pikiran belaka? Nah ini dia nih menariknya nih. Saya akan stop sampai di sini dan saya akan langsung tanya balik kepada kamu sebagai sahabat saya. Benar? Sekarang coba kamu rasakan deh. Bener nggak belakangan ini kamu sering banget merasakan yang namanya sakit di bagian leher bagian belakang tuh. Jadi kalau di bagian belakang tuh ada yang namanya tengkuk ya, leher bagian belakang. Nah coba ingat-ingat apakah belakangan ini kamu pernah merasa nggak enak di bagian situ? Di bagian situ kamu sering ngerasain nggak enak seperti ya entah pegel, entah bahkan mungkin sakit. Nah sekarang coba yuk, saya akan memberikan kamu sebuah sulap yang aneh tapi nyata langsung. Sekarang coba angkat tangan kanan kamu, ya. Nah, setelah kamu angkat, coba sekarang kamu pijit-pijit sendiri itu leher bagian belakang dengan cara mencekik tapi pelan-pelan. Jadi di bagian belakang tuh leher bagian belakang, sekarang kamu pijit-pijit dengan cara mencekiknya pelan-pelan menggunakan tangan kananmu sendiri. Coba rasakan. Nah, makin ke atas, kamu cekik makin ke atas pelan-pelan dipijit-pijit. Sudah? Sekarang coba katakan kepada saya, rasanya enak atau tidak? Semakin rasanya enak,
berarti semakin banyak beban pikiran kamu sebelumnya. Betul nggak? Kalau kamu pijitnya makin lama makin enak nih, kok abis dipijit rasanya seger ya mas? Kenapa ya? Apapun yang kamu pikirkan, apapun yang belum kita relakan, itu akan menjadi penyakit di bagian yang kamu sentuh tadi. Itu dia rahasianya. Benar. Jadi tadi kisah Quora yang saya bacakan, itu kenapa saya pengen banget bacain ke kamu dan saya stop sampai di situ, karena itulah sebuah petunjuk apakah dirimu sebenarnya baik-baik aja atau enggak sih? Benar. Coba sekarang saya ulangi lagi. Apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu rasakan, coba kamu pijit leher di bagian belakang kepalamu tadi. Setelah dipijit rasanya seenak apa? Semakin enak, itu berarti masalahmu tadinya semakin banyak. Kenapa bisa begitu mas? Nah, saya kasih penjelasan ilmiahnya. Ketika kita tidak merelakan sesuatu teman-teman, jelas itu akan menjadi beban. Betul nggak? Nah, beban pikiran kita yang pertama kali nanggung itu adalah batin. Batin itu letaknya ada di dalam dada kamu, di mana kamu ngerasain sedih, ngerasain marah, ngerasain happy atau bahagia. Nah, kalau itu tidak diobati tuh perasaan sedih, kesel, dendam, larinya ke leher bagian belakang tadi. Paham ya? Jadi ketika saya suruh kamu pijit dan akhirnya jadi enak, itu karena tadinya tegangnya bukan main. Sehingga baru dipijit, baru kerasa enaknya. Jadi semakin tadinya enak, semakin tadinya tegang. Semakin tadinya tegang, pikiranmu masih banyak tuh yang belum kamu relakan sebenarnya. Betul atau betul? Nah, ketebak ya? Ketebak. Sekarang, karena sudah ketebak, saya akan langsung memberikan dagingnya kepada kamu. Pertanyaannya gini, Mas, bener banget nih. Bener banget. Apa yang Mas Aryan katakan lagi-lagi tepat buat saya. Kalau begitu Mas, gimana cara saya memulihkan ini Mas? Saya itu pengen sembuh. Saya sudah bosan jadi orang yang mendem terus dengan perasaan-perasaan racun saya. Kenapa Mas? Dan bagaimana cara saya menyembuhkannya? Jawabannya sederhana. Pertama, saya mau tanya dulu deh sama kamu. Benar? Coba kamu jelaskan kepada saya. Kenapa gerangan diri kamu sebagai orang yang sebenarnya luar biasa hebat ini bisa berkembang menjadi orang yang belakangan ini selalu banyak sedihnya sendiri sih? Coba kamu katakan kepada saya dalam hati aja. Kenapa diri kamu belakangan ini atau pernah mungkin ngerasain sebuah perasaan yang kamu tuh jadi sedih sendiri? Saya tahu jawabannya. Betul atau tidak? Hal yang terjadi itu tidak bisa kamu lupakan. Karena memang dalam peristiwa itu ada hal yang membuat kamu ngerasa tidak berharga lagi dalam hidup. Betul atau tidak? Saya tahu kamu mungkin sudah memaafkan. Tapi kamu sadar nggak sih, memaafkan itu bukan melupakan loh. Setuju nggak? Setuju nggak? Ketika kita mengatakan aku memaafkan mereka, aku memaafkan dia, itu bukan melupakan. Benar? Jadi ketika kamu merasa bahwa diri kamu kok tiba-tiba suka sedih sendiri, suka marahnya berlebihan, terus bener kata Mas Aryan di leher bagian belakang kok rasanya kalau dipijit enak banget, tadinya berarti banyak ketegangan di situ karena banyak pendaman pikiran. Itu bener Mas. Kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya karena sebenarnya kamu sudah memaafkan. Sudah. Tapi tidak bisa melupakan begitu saja. Betul? Nah, kalau begitu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara saya bisa melupakan itu semua, Mas? Ini nih. Ini sebuah pertanyaan sejuta umat dan jawaban yang paling benar itu cuma satu. Apa, Mas? Jangan kamu lupakan. Loh, Mas, bentar nih. Aduh. Ini maksudnya apa sih? Jelas saya harus melupakan. Kalau nggak melupakan, Mas, ya saya nggak bisa sembuh dong. Gimana? Kok saya malah nggak boleh ngelupain tuh gimana sih, Mas? Gini, sekarang saya mau tanya sama kamu. Ketika kamu berusaha untuk melupakan, apapun hal yang menyakitkan tadi, jujur, itu semakin gampang dilupakan atau semakin nggak bisa lupa tuh? Saya ulangi pertanyaan saya ya. Tolong dicermati. Jujur dari hati kamu jawab. Ketika kamu memaksakan dirimu untuk merelakan sesuatu,
melupakan sesuatu yang menyakitkan tadi, apakah itu bisa membuat kamu jadi melupakannya dengan mudah? Atau malah kebalikannya, malah jadi makin susah dilupain? Jujur, jawabannya iya mas. Semakin saya berusaha untuk melupakan, semakin susah saya melupakan. Pertanyaannya, kalau begitu harus bagaimana jawaban yang realistis? Jawaban yang paling realistis dan masuk akal, jangan berusaha kamu lupakan itu semua. Tapi berusahalah untuk menerimanya, bukan menolaknya. Terima. Saya ulangi, terima. Sekarang saya tanya, kamu pernah berenang nggak? Atau mungkin pernah naik perahu di laut, di sungai. Kamu naik rakit di sungai. Pernah berenang di sungai? Sekarang saya mau tanya, coba. Ketika kamu berenang di sungai, melawan arus, bisa nggak? Kalaupun bisa, kesempatannya kecil. Kenapa? Kamu akan capek duluan. Capek. Yang benar, kalau kamu lagi ke bawah arus sungai, ikuti arusnya sambil kamu pelan-pelan ke pinggir. Betul? Nah, hidup tuh seperti itu, teman-teman. Jangan kamu berusaha lupakan, gak akan bisa, malah stres. Terima itu semua. Katakan begini, saya memang sedang dalam keadaan begini. Saya memang sakit hati dengan ucapan dia dulu. Saya memang marah dengan ucapan dia dulu. Saya memang sedih banget dengan ucapan dia atau mereka yang satu itu loh. Saya gak bisa ngelupain itu semua. Tapi saya terima. Saya telan itu semua, saya terima itu semua, saya maafkan itu semua. Yuk, sekarang kamu ikuti perkataan saya ya. Saya akan mengajarkan kepada kamu kalimat sakti lagi. Ya, ikuti perkataan ini penting nih. Oke, siap? Oke, ikutin begini. Saya memang sakit hati banget dengan apa yang pernah dikatakan olehnya. Saya memang kecewa banget dengan apa yang pernah dilakukan olehnya kepada saya. Saya kecewa dengan dia. Saya marah dengan dia. Saya tidak terima itu semua. Saya marah. Saya sedih. Saya kesal dengan itu semua. Tapi saya saat ini menerima itu semua. Saya terima itu semua. Saya telan itu semua. Karena saya tahu hidup saya tidak bisa dikendalikan mereka. Saya memilih untuk berdamai dengan diri saya sendiri. Saya memilih untuk menelan itu semua. Saya punya Tuhan. Hidup saya luar biasa. Tuhan selalu baik. Saya selalu dekat dengan kebenaran. Saya terima ini semua. Saya menerimanya. Saya memaafkannya. Saya menerima. Ini bagian dari hidup saya. Saya maafkan dia. Saya maafkan dia. Saya terima ini semua sepenuhnya. Ambil nafas. Kemudian kamu hembuskan melalui mulut pelan-pelan. Selesai. Gimana rasanya? Ayo, lebih enak ya? Lebih lega ya? Coba deh, kamu tonton video ini berulang kali dan kamu praktekkan apa yang saya ajarkan tadi. Pelan-pelan, batin kamu akan bisa lebih tenang dan lebih damai. Itu bukan karena saya yang hebat, tapi karena kamu yang luar biasa. Mau menganggap itu semua bagian dari hidup kamu. Bukan sesuatu hal yang harus kamu tolak, tapi sesuatu hal yang harus kamu renangi. Ingat, harus kamu renangi. Diikuti. Oke? Jadikan materi video ini kembali sebagai sahabat kamu. Terutama, tonton video ini lagi nanti sebelum tidur. Karena di waktu itu adalah waktu yang paling krusial untuk memulihkan batin kamu. Tonton video ini berulang kali ya. Jadikan materi di hari ini sebagai sahabat baik kamu. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing,
and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisah saya.